Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Randes Dindin M. Zainal Muhyi MPD. Yang terhormat Bapak Arifin Ahmad SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia SD dan Lab, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat mengikuti perkuliahan pada siang hari ini walaupun secara virtual. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang keterampilan menulis. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 9, di mana anggotanya yang pertama saya sendiri, Sri Kanjila Alfareza dengan NPM 205060141. Lalu ada Yolanda Dwi Ferawina dengan NPM 205060155 dan Dian Mayasari 205060163. Nah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita mulai pemaparan materi. Yang pertama 163. Nah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita mulai pemaparan materi. Yang pertama yaitu tentang keterampilan menulis. Nah, keterampilan menulis ini merupakan salah satu jenis keterampilan dalam berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, menulis sendiri itu merupakan salah satu bentuk komunikasi berbahasa dengan verbal atau menggunakan simbol-simbol tulis sebagai perantaranya. Nah, sebagai sebuah ragam komunikasi, menulis ini harus mempunyai setidaknya 4 unsur di dalam menulis. Nah, yang pertama yaitu harus ada penulis sebagai penyampai pesan. Lalu yang kedua, pesan atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada pembaca. Lalu yang ketiga harus ada source atau medium. Dan yang keempat harus ada penerima pesan atau pembaca. Nah, pengertian keterampilan menulis menurut Henry Guntur Taigan tahun 2008 halaman 3 adalah keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut Birne dalam Haryadi dan Zamzami tahun 1996 halaman 77, keterampilan menulis karangan atau mengarang adalah menuangkan buah pikiran ke dalam bahasa tulis melalui kalimat yang dirangkai secara utuh dan jelas sehingga dapat dikomunikasikan kepada pembaca dengan berhasil. Nah, berdasarkan dua pendapat tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa keterampilan menulis adalah sebuah keterampilan dalam menuangkan ide, pikiran, gagasan, perasaan dalam bentuk bahasa tulis sehingga orang lain dapat membaca dan dapat memahami isi tulisan tersebut dengan baik. Nah, untuk materi yang selanjutnya adalah tujuan menulis. Nah, tujuan menulis pada dasarnya adalah bertujuan untuk menyampaikan pesan dari penulis kepada pembaca melalui bahasa tulis. Nah, pesan yang disampaikan oleh seorang penulis itu bisa berupa pendapat, ide, atau gagasan. Melalui tulisan, manusia itu dapat saling berkomunikasi satu sama lain walaupun tidak saling bertemu secara langsung. Nah, menurut Syarif tahun 2009, tujuan menulis ini ada 4. Yang pertama, yaitu menginformasikan segala sesuatu. Ya, karena dengan membaca media cetak, kita dapat mendapatkan berita, baik itu berita fakta, data, maupun peristiwa tentang pendapat atau pandangan terhadap sesuatu. Nah, sehingga khalayak atau pembaca itu dapat memperoleh pengetahuan dan memahami atau dapat memperoleh pemahaman baru tentang apa atau sesuatu peristiwa yang sedang terjadi di negara ini atau bahkan di dunia. Nah, yang kedua yaitu membujuk. Melalui sebuah tulisan, seorang penulis ini diharapkan dapat membujuk atau dapat menentukan sikap apakah seorang pembaca itu menyetujui atau mendukung yang dikemukakan oleh penulis. Nah, penulis ini harus mampu membujuk pembaca dan meyakinkan dengan menggunakan gaya bahasa yang persuasif. Nah, tujuan menulis yang ketiga yaitu mendidik. Nah, melalui membaca hasil tulisan wawasan pengetahuan, seseorang itu akan terus bertambah kecerdasan, terus diasah, dan pada akhirnya akan menentukan perilaku seseorang. Tujuan menulis yang terakhir adalah menghibur. Nah, saat kita membaca cerpen, novel, komik, dan lain sebagainya, pasti kita akan merasa terhibur saat kita membaca cerita yang terkandung di dalamnya.
Sedangkan tujuan menulis menurut Suparno tahun 2007 yaitu yang pertama menjadikan pembaca ikut berpikir dan bernalar. Lalu yang kedua, membuat pembaca tahu tentang hal yang diberitahukan. Lalu yang ketiga, menjadikan pembaca itu beropini. Lalu yang keempat, menjadikan pembaca itu mengerti. Dan yang terakhir, membuat pembaca itu terpersuasi oleh isi karangan atau membuat pembaca itu senang dan menghayati nilai-nilai yang dikemukakan dalam karangan. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka kita dapat kita simpulkan bahwa tujuan menulis itu agar orang lain atau orang yang membaca itu dapat memahami nilai-nilai atau pesan yang terkandung dalam tulisan sehingga pembaca itu dapat berpikir kritis dan memperoleh informasi atau dapat memperoleh manfaat dari tulisan yang telah dibacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Mesari dengan NPM 2050606163. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Pada poin C, manfaat menulis. Graves pada tahun 1978, salah seorang tokoh yang banyak menyampaikan penelitian tentang pembelajaran menulis, menyampaikan manfaat menulis terbagi menjadi 4. Yang pertama, menulis mengembangkan kecerdasan. Lalu yang kedua, menulis dapat mengembangkan daya inisiatif dan daya kreativitas. Lalu yang ketiga, menulis menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian. Lalu yang keempat, menulis mendorong kebiasaan serta memupuk kemampuan dalam menemukan, mengumpulkan, dan mengorganisasikan informasi. Menulis mengembangkan kecerdasan. Menurut para ahli psikolinguistik, menulis merupakan suatu aktivitas kompleks yang terletak pada tuntutan kemampuan untuk mengharmonisasikan berbagai aspek. Pengetahuan di sini yang dituliskan baik dari topik seperti kebiasaan, lalu menata isi tulisan yang secara runtut dan mudah dicerna, lalu wawasan dan juga keterampilan dalam meracik unsur-unsur bahasa sehingga tulisan tersebut jadi enak dibaca. Lalu selanjutnya, menulis dapat mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas. Nah, sebagai seorang penulis, mesti menyiapkan dan juga menyuplai sendiri segala sesuatunya, baik dari si tulisan, pertanyaan, jawaban, ilustrasi, pembahasan, serta penyajian tulisan, supaya tulisan tersebut menarik dan juga enak dibaca, sehingga susunan tersebut menjadi sistematis, logis, dan juga tidak membosankan. Lalu selanjutnya, menulis menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian, di mana banyak seorang penulis yang mengkhawatirkan misalnya malu jika tulisannya jelek, khawatir salah menyampaikan sehingga menyinggung orang lain, lalu takut tulisannya ditertawakan oleh orang lain, dan berbagai juga kecemasan lainnya. Namun, sebagai seorang penulis memerlukan keberanian, di mana dia harus berani menampilkan pemikirannya termasuk perasaan, cara berpikir, gaya tulis, serta menawarkannya kepada orang lain. Nah, konsekuensi yang didapatkannya, dia harus memiliki kesiapan dan juga kesanggupan untuk melihat dengan jernih segenap penilaian positif dan negatif dari para pembaca. Menulis mendorong kebiasaan serta memupuk kemampuan dalam menemukan, mengumpulkan, dan mengorganisasikan informasi. Nah, seorang penulis karena dia memiliki ide, gagasan, pendapat, atau sesuatu yang menurutnya dan penting untuk disampaikan, namun informasi tersebut kerap kali tidak cukup untuk dimiliki. Nah, dengan kondisi tersebut, maka penulis terdorong untuk mencari atau mengumpulkan dan juga menyerap berbagai informasi dari berbagai sumber. Contohnya, bacaan seperti buku, artikel, jurnal, dan laporan penelitian lainnya. Poin D yaitu fungsi menulis. Yang pertama ada fungsi personal, yaitu untuk mengekspresikan pikiran, sikap, atau perasaan pelakunya yang diungkapkan, contohnya dalam buku harian atau surat. Lalu yang kedua ada fungsi instrumental atau direktif, yaitu mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Lalu yang ketiga ada fungsi interaksional, yaitu menjalin hubungan sosial. Dan yang keempat ada hubungan informatif, yaitu menyampaikan informasi termasuk ilmu pengetahuan.
Lalu yang kelima ada fungsi heuristik, yaitu belajar atau memperoleh informasi. Dan yang keenam, fungsi estetis, yaitu untuk mengungkapkan atau memenuhi rasa keindahan. Lalu pada poin E, tahap-tahap menulis. Nah, Muhammad Nasir pada tahun 2010 menyatakan sebuah tulisan dengan mudah dipahami bukan hanya dalam pengertian kata demi kata, kalimat demi kalimat, namun pengertian tersebut disampaikan atau dijabarkan, disusun, terorganisasikan dengan baik, sehingga pembaca memahami ide yang disampaikan penulis. Nah, maka dari itu, dalam membuat suatu tulisan harus sesuai dengan tahap-tahap penulisan agar isi pesan tersebut dapat disampaikan atau tersampaikan kepada pembaca. Lalu Haryadi pada tahun 1997 mengemukakan secara padat proses penulisan terdiri terdapat 5 tahap. Yang pertama, pra-menulis. Nah, apa itu pra-menulis? Menulis merupakan tahap persiapan. Nah, pada tahap ini, seorang penulis melakukan berbagai kegiatan, misalnya mengemukakan ide, menentukan judul karangan, menentukan tujuan, memilih bentuk atau jenis tulisan, membuat kerangka, dan mengumpulkan bahan-bahan. Nah, ide tulisan tersebut dapat bersumber dari pengalaman, observasi, bahan bacaan, dan juga imajinasi. Lalu yang kedua, menulis. Nah, pada tahap ini dimulai dengan memaparkan ide ke dalam bentuk tulisan. Ide-ide tersebut dituangkan dalam bentuk kalimat paragraf. Lalu paragraf tersebut dirangkai menjadi suatu karangan yang utuh. Nah, pada tahap ini diperlukan berbagai pengetahuan, kebiasaan juga, dan teknik penulisan. Lalu pengetahuan tentang kebahasaan yang digunakan dalam penulis, pemilihan kata, penentuan gaya bahasa, dan juga sebagainya. Lalu yang ketiga, merevisi. Nah, pada tahap ini penulis merevisi keseluruhan karangan, di mana terdapat berbagai aspek, misalnya struktur karangan dan kebahasaan. Nah, struktur karangan tersebut meliputi penataan ide pokok dan ide penjelas, serta sistematika atau penalarannya. Nah, sementara itu, aspek kebahasaan meliputi pilihan kata, struktur bahasa, ejaan, dan tanda baca. Nah, pada tahap ini juga penulis memungkinkan untuk mengubah judul karangan apabila judul tersebut dirasa kurang tepat. Lalu yang keempat, dalam pengeditan ini diperlukan dengan format yang baku yang menjadikan acuannya, misalnya ukuran kertas, bentuk tulisan, dan juga pengaturan. Lalu yang kelima, seorang penulis mempublikasikan atau menyampaikan karangan kepada publik dalam bentuk cetakan. Nah, sedangkan pengertian kedua menyampaikan dalam bentuk non cetakan. Nah, biasanya penyampaian non cetakan ini dilakukan dengan pementasan, penceritaan, peragaan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu ada hubungan menulis dengan keterampilan berbahasa yang lainnya. Pada poin pertama ada hubungan menulis dengan membaca. Menulis merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif, sedangkan membaca merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat reseptif. Seorang penulis biasanya menyampaikan suatu gagasan, perasaan, ataupun informasi yang disajikan dalam bentuk tulisan. Sedangkan seorang pembaca biasanya lebih mencoba untuk memahami suatu gagasan, suatu perasaan, ataupun informasi yang disajikannya itu dalam bentuk tulisan. Menurut Suparno dan Yusuf tahun 2008 pada halaman 4 dan halaman 5, menyebutkan bahwa membaca dan menulis itu merupakan kegiatan yang dimana menjadikan seorang penulis itu sebagai pembaca dan pembaca itu sebagai penulis. Yang dimana seseorang itu akan mampu menulis setelah membaca karya orang lain ataupun secara tidak langsung akan membaca karya dirinya sendiri. Nah, ketika seseorang membaca karangan orang lain, maka ia akan berperan juga seperti penulis, karena ia akan menemukan topik dan tujuan, gagasan, serta mengorganisasikan bacaan dari karangan yang telah dibacanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Yolanda Duverawina dengan NPM 20506155. Di sini saya merupakan anggota dari kelompok 9 mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia dan Lab. Nah, di sini saya akan meneruskan materi yang telah disampaikan oleh pemateri yang sebelumnya, yaitu Dian Mayasari, tentang hubungan menulis dengan keterampilan berbahasa yang lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin yang selanjutnya, yaitu hubungan menulis dengan menyimak. Nah, di dalam menulis itu, pastilah seseorang itu membutuhkan suatu inspirasi, ide, atau informasi lainnya untuk tulisannya. Nah, hal tersebut itu dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik itu sumber tercetak maupun sumber tak tercetak. Apa sih itu contoh sumber tercetak? Sumber tercetak itu misalnya seperti buku, majalah, koran atau surat kabar, jurnal, ataupun laporan. Sedangkan dari sumber tak tercetak, contohnya seperti dari televisi, radio, ceramah, pidato, wawancara, maupun diskusi. Nah, jika melalui sumber tercetak, informasi itu dapat diperoleh dengan cara kita membacanya. Sedangkan, apabila dari sumber tak tercetak, kita dapat memperoleh informasi itu dengan cara menyimak. Nah, dengan melalui menyimak ini, kita tidak hanya memperoleh ide atau informasi untuk tulisan, tetapi juga menginspirasi penyajian dan struktur penyampaian lisan yang menarik hatinya, yang berguna untuk aktivitas dalam menulisnya dan berbagai sumber tak tercetak seperti radio, televisi, ceramah, pidato, wawancara, diskusi, maupun obrolan. Menurut Suparno dan Yunus tahun 2008. Nah, materi yang selanjutnya yaitu poin ketiga, ada hubungan menulis dan berbicara. Perlu kita ketahui bahwa menulis dengan berbicara itu keduanya merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat aktif produktif, yang dimana penulis dan juga pembicara itu berperan sebagai penyampai atau pengirim pesan kepada pihak lain. Nah, apa sih pesannya? Nah, pesan yang disampaikannya itu bisa melalui media tulisan yang dapat diperoleh dari hasil berbicara. Begitu pula sebaliknya, seseorang berbicara dapat mengambil konsep atau informasi dari hasil tulisan sendiri maupun tulisan orang lain. Perbedaan ragam tulis dan lisan, menurut T.S. Eliot dalam Tarigan tahun 2005, seseorang penyair dan kritikus terkenal mengatakan bahwa jika kita menulis seperti kita berbicara, maka tidak akan ada seorang pun yang mau membacanya. Begitupun sebaliknya. Kalau kita berbicara seperti kita sedang menulis, maka tidak ada yang akan mau mendengarkannya. Perbedaan antara menulis dan berbicara terletak pada 3 hal. Apa saja? Yang pertama, berkaitan dengan suasana berbahasa. Yang kedua, terletak pada unsur-unsur non-verbal atau non-bahasa seperti tinggi rendahnya, panjang pendeknya, dan keras lembutnya suara, serta irama kalimat yang menyertai pembicaraan yang sulit dilambangkan secara tertulis. Dan pembedaan keduanya itu terletak pada sajian ide atau gagasan. Nah, perlu kita ketahui bahwa menulis dan berbicara itu merupakan kegiatan berbahasa yang memang bersifat produktif, yang dimana kita harus mengetahui bahwa berbicara itu merupakan kegiatan ragam lisan, sedangkan menulis itu merupakan kegiatan ragam tulis. Menulis pada umumnya merupakan kegiatan berbahasa yang tak langsung, sedangkan berbicara merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat langsung. Nah, proses menulis merupakan serangkaian aktivitas yang terjadi, yang dimana di dalam kenyataannya, pengungkapan suatu tujuan dalam sebuah tulisan tidak dapat secara ketat, melainkan sering bersinggungan dengan tujuan-tujuan yang lain. Akan tetapi, biasanya dapat diusahakan ada satu tujuan yang dimana dominan dalam sebuah tulisan yang memberi nama keseluruhan tulisan atau karangan tersebut. Nah, ditinjau dari sudut kepentingan pengarang, penulis memiliki beberapa tujuan, yaitu tujuan penugasan, sebagai tujuan estetis, sebagai tujuan penerangan, sebagai tujuan pernyataan diri, sebagai tujuan kreatif, dan yang terakhir yaitu sebagai tujuan konsumtif. Mungkin sekian materi dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup presentasi kali ini, saya akan menyimpulkan tentang keterampilan menulis. Nah, keterampilan menulis ini merupakan sebuah keterampilan yang bersifat produktif dan ekspresif, di mana seorang penulis ini harus memiliki kemampuan yang kompleks. Nah,
Seorang penulis ini harus memiliki kreativitas, harus mampu berpikir secara kritis, logis, dan sistematis sehingga menghasilkan tulisan yang mudah dipahami oleh pembaca. Nah, kita dapat mempraktekannya saat kita menulis resensi, menulis jurnal, menulis makalah, menulis laporan, dan lain sebagainya. Nah, demikian tadi presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena segala kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.